Apa yang aneh dari anggaran tersebut? Kita akan berbincang dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, MAKI, Boyamin Saiman. Mas Boy, selamat malam. Malam, Bung Latif. Lama tidak ketemu lagi. Kita mau membahas Tapi tentang materinya Mahkamah ini, Agung. Mudah-mudahan kita tidak dianggap contempt of ya. court ini ya. Saya minta jaminan dari Bung Latif ini. Nanti saya dianggap contempt of court nggak ini? Mudah-mudahan tidak. Oke, baik. Mas Boy, anggaran tersebut di mana letak ketidakwajarannya? Bukankah itu semua sudah terpampang di LPSE secara transparan? Ganteng-ganteng begini, saya itu kan pernah jadi DPRD Solo tahun 97. Oke. Yang juga sudah anti korupsi karena tidak mau nerima macam-macam waktu itu atau bagi-bagi proyek saya juga tidak mau. Sehingga memahami cara tender, cara pengadaan. Itu kira-kira gitulah Pak Bung Latif. Misalnya gini, pembangunan gedung Mahkamah Agung itu tahun 2017 supaya lengkap itu menghabiskan dana 243 miliar itu. Jadi saya berusaha hafal ini Bung Latif. Jangan sampai nanti seperti ratusan miliar nanti bisa dipermasalahkan ini kalau tidak akurat gitu. Karena ini menyangkut Mahkamah Agung. Nah, kemudian baru 4 tahun direnovasi lagi menghabiskan 65 miliaran dari HPS-nya, harga perkiraan sendiri. Nah, dan itu renovasi konstruksi loh kalimat judulnya itu. Jadi lah, konstruksi yang seperti apa yang kemudian menghabiskan sampai 65 miliar? Apakah dulu konstruksinya salah? Kan pertanyaannya jadi begitu. Atau konstruksinya sudah aus, atau konstruksinya memang sudah waktunya direnovasi. Kalau di proses-proses gedung yang lain, ini bukan Mahkamah Agung loh, saya bukan menuduh Bung Latif. Itu biasanya begini-begini tuh, dulu biasanya kalau gedung yang lain atau jalan gitu, ini kurang konstruksinya. Jadi sebenarnya speknya itu katakanlah senilai 100 miliar. Terus kemudian dibangun ya nggak sampai 70%, 70 miliar kira-kira gitu. Tapi dibayar dengan uang 100 miliar. Nah, nanti 2-3 tahun kemudian dianggarkan lagi dengan alasan untuk renovasi. Nah, renovasi itu sebenarnya untuk menutupi yang dulu kekurangan itu. Nah, menjadi sesuatu yang janggal karena Mahkamah Agung sampai saat ini belum menjelaskan 65 miliar itu renovasi konstruksi seperti apa, perbaikan konstruksi seperti apa. Sehingga ini menghabiskan sampai di angka 65 miliar. Apakah memang rusak, apakah dulu salah desain, atau memang sudah dalam pengertian ada sesuatu yang karena alam misalnya, karena dimakan rayap kayak tadi. Tapi rayapnya seberapa, Bung Latif? Gitu kan? Bisa nggak asumsi lain bahwa judulnya konstruksi tapi sebetulnya penggunaannya bukan untuk konstruksi? Bisa seperti itu? Perbaikan konstruksi, gitu loh kalimatnya. Nah, konstruksi yang dibangun 4 tahun yang lalu itu apakah salah konstruksi atau rusak atau karena faktor alam? Tadi katanya dijelaskan faktor alam, dimakan rayap. Masa beton konstruksi dimakan rayap? Rayapnya kira-kira seperti apa, Bung Latif? Kan gitu gambarannya. Ada pembelian rayapnya ini dari planet lain kan kira-kira gitu. Mas Boy, ada pembelian karpet 9 miliar rupiah untuk ruangan wakil ketua. Ada catatan begini. Pertama setelah saya ramaikan itu dijawab alasannya itu sudah tidak ekonomis. Sudah tidak ekonomis itu tapi kok dipakai di ruangan lain untuk ruang rapat. Artinya ruang rapat tidak perlu ekonomis gitu ya? Apa ruang rapat karpetnya jelek nggak apa-apa gitu. Jadi agak penjelasannya aneh. Itu yang pertama. Juga karpet seharga 1 miliar gitu untuk satu ruangan itu kira-kira karpet dari Afghanistan yang disulam pakai tangan gitu loh. Sehingga bahasa saya agak mahal gitu karena kira-kira karpet itu ya nggak sampai angka-angka segitulah. Kira-kira ruangannya apa selapangan sepak bola juga kan nggak juga Bung Latif. Kira-kira kan ini yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini minta kami ini minta dijelaskan dengan rinci supaya kami ini
plong gitu loh. Jangan Baik. kemudian tidak ada penjelasan apa-apa, malah penjelasannya malah menurut saya agak rancu dan menjadi melebar-melebar. Ada Seperti jawaban dari mengatakan yang berkaitan dengan juga karpet ini. Oke. Harga pagunya itu 8,4 miliar. Itu. 9,4 bahkan, 9,4 miliar gitu. Nah, terus kemudian setelah pelaksanaan hanya 1 miliar. Oke. Sisanya 8,4 tadi itu jadi uang nganggur. Nah, berarti perencanaannya kan ya bahasanya kalau saya tidak boleh ngomong jelek ya berarti tidak efisien atau tidak profesional yang merencanakan itu gitu. Atau orang Jadi, MA-nya ini memang uang itu ingin berhemat. Tidak boleh dipakai apa sistemnya begitu, Bung Latif. Mestinya kan ini bisa dipakai untuk penanggulangan COVID. Karena banyak pegawai pengadilan yang banyak kena COVID. Bagaimana ini bisa dipakai? Ya kalau ini nganggur, ini kan baru bisa dipakai tahun depannya. Tahun depannya juga nggak tahu seperti apa gitu. Jadi ini yang dari sisi ada dua hal kalau karpet ini. Perencanaan menurut saya tidak bagus atau buruk begitu. Terus kemudian juga nilainya begitu seperti apa. Dan kemudian katanya dikatakan penjelasannya lagi menurut saya menjadi agak rancu juga mengatakan loh ini bukan hanya karpet ruang ketua tapi untuk yang lain di Polomas dan lain sebagainya. Padahal nomenklatur proyeknya jelas dikatakan di situ judulnya adalah pengadaan renovasi ruang Mahkamah Agung. Oke, Mas Boy, ada jawaban dari pihak badan. Saya kemudian dipakai Polomas, dipakai gedung tempat lain di mana Cikini atau mana juga nggak boleh lagi, salah lagi itu namanya gitu loh. Jadi nampak kemudian menurut saya sistem pengadaan di Mahkamah Agung itu bahasanya gini aja ya, yang enak gitu, belum secanggih yang di lembaga-lembaga yang lain ya. Misalnya di Bappenas yang sangat rinci dan segala macam perencanaannya antara Pagu dan HPS itu ya memang betul-betul dimepetkan. Mas Boy, maaf saya potong. Katanya ini BPK sudah mengecek dan tidak ada penyimpangan. Itu gimana? Ya bahasanya begini. Bisa jadi memang yang 1 miliar tadi dibelikan karpet yang memang harganya 1 miliar ada kwitansinya. Gitu loh. Itu BPK mengeceknya begitu, tidak mengecek apakah ini sebenarnya harganya, harganya wajar atau tidak wajar, begitu. Halo. Ada gangguan, Bung Hadi? Iya. Jadi ini BPK itu belum ngecek apakah pengadaannya markup atau tidak, wajar atau tidak, ada pembandingnya atau tidak, apakah tendernya juga sudah transparan dan kompetitif, itu belum ke sana. Jadi BPK itu baru mengecek kulitnya begitu. Jadi nggak bisa disimpulkan bahwa BPK sudah mengizinkan ini ya? Anggaran. Jadi belum sepenuhnya saya bisa percaya dengan hanya penjelasan seperti itu. Apakah sudah diaudit secara investigatif misalnya. Mas Boy, kita cukupkan sampai di sini sebelum kita kena gugat nanti karena anggap contempt of court. Terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime.